Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 9. Nama saya Triani Putri Ahnur dengan NIM 201230054 dari kelas 4I Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih 3 Munakohat dan Mawaris dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Hukum waris dalam Islam merupakan bagian penting dari syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat kepada ahli warisnya menurut Al-Quran dan hadis. Namun dalam praktiknya seringkali tidak sederhana karena kadang bagian ahli waris itu tidak sebanding dengan harta yang ada. Kondisi ini menimbulkan dua masalah utama dalam ilmu faraid, yaitu masalah aul dan rod. Maka dari itu di sini saya akan membahas tentang penyelesaian masalah aul dan rod. Yang pertama, pengertian aul dan rod. Pengertian aul. Al-aul secara bahasa berarti irtifa atau mengangkat. Dikatakan alal mizan bila timbangan itu naik atau terangkat. Kata aul ini kadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya atau curang. Arti ini ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dari segi istilah, al-aul adalah bertambahnya pembagi atau jumlah bagian fard, sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan banyaknya ashab al-furud, sedangkan jumlah seluruh bagiannya telah melebihi nilai 1, sehingga di antara ashab al-furud tersebut ada yang belum menerima bagian yang semestinya. Maka dalam keadaan seperti ini harus menaikkan atau menambah pembaginya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashab al-furud yang ada, meskipun akhirnya bagian mereka menjadi berkurang. Selanjutnya, pengertian rod. Kata rod secara etimologis berarti mengembalikan atau memulangkan kembali sesuatu itu kepada asalnya. Dalam konteks hukum waris Islam, rod didefinisikan sebagai pengembalian sisa harta peninggalan kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti atau disebut dengan ashab al-furud. Secara terminologis, rod adalah metode pembagian kembali sisa harta warisan secara proporsional kepada para ahli waris yang telah mendapatkan bagian tetap, kecuali suami dan istri, menurut mayoritas ulama, dan ketika tidak ada asobah. Dengan kata lain, rod ini berlaku jika jumlah total bagian ahli waris tidak mencapai keseluruhan harta warisan yang tersedia. Syarat-syarat terjadinya ar-rod. Ar-rod tidak akan terjadi dalam suatu keadaan kecuali bila terwujud 3 syarat seperti di bawah ini, yaitu yang pertama adanya ashab al-furud, yang kedua tidak adanya asobah, dan yang ketiga adanya sisa harta waris. Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut, maka kasus ar-rod tidak akan terjadi. Ahli waris yang berhak mendapatkan ar-rod ini dapat terjadi dan melibatkan semua ashab al-furud kecuali duda dan janda. Adapun ashab al-furud yang dapat menerima ar-rod hanya ada 8 orang, yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu kandung, yang keenam nenek sohi atau ibu dari bapak, yang ketujuh saudara perempuan seibu, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu saudara laki-laki seibu.
Adapun ahli waris dari ashab al-furud yang tidak bisa mendapatkan arod hanyalah duda dan janda. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah atau karena sebab yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Contoh dari aul. Awalnya pembagi warisan ada 6 bagian yang duda mendapat 3/6 yaitu 1/2. Tapi jika ada ahli waris lain yang membuat pembaginya menjadi 9 bagian, maka duda ini tetap dapat 3 bagian, tapi dari 9 itu menjadi 3/9 yaitu menjadi 1/3. Itulah yang disebut dengan aul, bagian tetap tapi total pembagi bertambah, jadi nilainya lebih kecil. Yang kedua, contoh rod, yaitu anak perempuan bagiannya 1/2, ibu bagiannya 1/6. Totalnya ialah 2/3 dan masih ada sisa 1/3. Karena tidak adanya asobah, misalnya saudara laki-laki, ayah, dan sebagainya, maka sisa 1/3 itu dibagi ulang kepada anak dan ibu sesuai perbandingan 1/2 dan 1/6. Jika dihitung, maka anak perempuan mendapatkan 3/4 dan ibu mendapatkan 1/4. Nah, inilah yang disebut dengan rod, pengembalian sisa warisan kepada ahli waris. Perbedaan singkat antara aul dan rod ini ialah aul bagian lebih dari 1 yaitu dikurangi, yang rod bagian kurang dari 1 yaitu ditambah. Nah, kesimpulan dari materi kita ialah permasalahan aul dan rod dalam pembagian warisan merupakan dua konsep penting dalam ilmu faraid. Aul terjadi saat bagian waris melebihi jumlah harta, sehingga bagian para ahli waris dikurangi secara proporsional. Sementara rod muncul saat harta warisan tersisa setelah semua ahli waris menerima bagian masing-masing, dan sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang berhak secara proporsional juga, dengan pengecualian bagi suami dan istri menurut mayoritas ulama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materinya maupun dalam memahami materinya. Sebelum saya akhiri, saya ada satu buah pantun. Jalan-jalan ke Bukit Cinta, duduk bersantai sambil tertawa. Tugas ini saya buat dengan sepenuh cinta. Semoga berkesan di hati dosen tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.